Setiap orang tentu menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan. Tapi faktanya di luar sana ada suami-suami yang tipe pembawa sial. Nah, seperti apa sih suami pembawa sial itu? Nah, di sini saya akan bagikan 3 tanda beserta solusinya untuk Anda dan semoga tidak ada di diri suami Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya, sahabat Bunda ini rahmati Allah. Yang dimaksud dengan membawa sial itu adalah membuat hidup Anda sengsara. Ya, tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Nah, sebelum saya bagikan 3 ciri suami pembawa sial itu, terlebih dahulu silahkan Anda bisa mencatat atau menyimpan nomor yang tertera di bawah ini, di mana Anda bisa berkonsultasi dengan saya terkait rumah tangga, cinta, dan asmara. Baik, langsung saja ya. Yang pertama adalah suami yang tidak mau menjalankan ibadah sama sekali. Ya, mengapa ini saya tempatkan yang pertama? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, sahabat Bunda, tujuan kita diciptakan sebagai manusia di dunia ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang diperintahkan ibadah kok tidak mau, ya itu artinya dia sudah menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Nah, ibaratnya seperti barang elektronik rusak yang tidak ada gunanya. Nah, lalu mengapa suami yang tidak mau menjalankan ibadah itu disebut suami pembawa sial? Ya, ternyata orang yang tidak mau menunaikan ibadah, terutama sholat, itu akan dicabut keberkahan dari hidupnya. Ya, umurnya tidak berkah. Semua usaha, harta, dan apapun yang dia miliki itu tidak ada barokahnya. Ya, Anda tahu ya, apa akibatnya kalau tidak ada keberkahan? Ya, boleh saja uangnya banyak nih, usahanya maju, tanah dan rumahnya tuh di mana-mana. Hartanya juga melimpah, karirnya bagus, namanya tuh mentereng ya, dikenal banyak orang. Tapi kalau tidak berkah, ada saja bencana dalam hidupnya. Ya, tahu-tahu nih anaknya kecelakaan. Atau mobil baru seminggu dibeli nih, udah kecelakaan. Setelah itu sering keluar masuk bengkel, ya. Belum lagi urusan kerjaan dan bisnis yang ternyata rasanya makin semrawut. Dengan anak istri yang susah rukun, dibenci tetangga, sering bertengkar ya, mendadak punya penyakit, waduh, ngeri pokoknya. Nah, namanya saja tidak berkah ya, mau bagaimana lagi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua yang dimiliki itu bisa habis begitu saja. Dan ya tidak membuahkan manfaat apa-apa buat dirinya, apalagi keluarganya. Nah, yang kedua adalah hobi bermaksiat, ya termasuk judi, mabuk, dan zina. Ya, kalau sudah seperti ini ya makin berantakanlah semuanya ya. Meninggalkan ibadah itu saja efeknya bisa sengeri itu, apalagi ditambah dengan maksiat begini. Ya, terutama ya zina. Entah itu zina dengan satu wanita lain atau dengan banyak wanita, itu sama saja. Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk menjauhi zina. Karena salah satu dampak buruknya itu adalah memutuskan rezeki atau mengakibatkan kefakiran. Suami yang hobi bermaksiat, terutama selingkuh, itu biasanya berakibat pada tidak berkahnya rezeki. Lalu yang ketiga, suami pembawa sial itu adalah suami yang tidak peduli ya pada halal haram dalam mencari rezeki. Nah, saking ambisinya mengejar dunia, kerja apapun ya dia lakukan. Entah itu dengan cari riba, mencuri, korupsi, merampas hak orang lain dan sebagainya. Nah, yang namanya harta haram itu pasti tidak akan membawa berkah. Dan dampaknya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kelihatannya sih banyak ya, tapi nggak tahu kemana larinya. Tahu-tahu habis begitu saja, tidak bisa dinikmati. Nah, lalu bagaimana kalau sudah terlanjur punya suami tipe pembawa sial seperti ini? Baik, tentu saja tidak ada solusi terbaik kecuali taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalani hidup di jalan yang benar sesuai yang disyariatkan. Nah, bila Anda punya suami yang masih seperti ini, Anda punya kewajiban
untuk mengajaknya kembali ke jalan yang benar supaya hidup Anda berdua itu jauh lebih berkah. Nah, tapi bila suami Anda menolak, bahkan selalu menantang, sedangkan Anda merasa ya sudah tidak kuat lagi, Anda tidak harus memaksa bertahan. Apalagi bila kelakuan suami itu malah menjadikan Anda makin jauh dari Allah. Maka Anda berhak untuk berpisah dan menempuh jalan hidup Anda sendiri di jalan yang lurus. Dalam surat Al-Mu'minun juz 18 dari ayat 1 sampai 5 itu dijelaskan bahwa sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, dan seterusnya. Ya, saya Bunda Ayu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.